Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, salam sehat bagi kita sekalian. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu akan tetap menyertai dan memberkati kita. Mari kita mensyukuri hari yang baru dengan pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberi napas hidup dan keselamatan. Kami akan menjalani hidup yang baru di hari ini. Kami mohon pertolongan Tuhan dengan firman-Mu supaya kami tidak salah dalam melangkahkan kaki kami. Kami sambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Filipi pasal 4 ayat 19 dan ayat 20, firman Tuhan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini bagian firman Tuhan ini adalah sebuah pengakuan dari Rasul Paulus. Kita tahu bersama bahwa selain melayani pekabaran Injil, memberitakan Injil Yesus Kristus dari satu wilayah ke wilayah yang lain, ke tempat yang satu dengan yang lain, Paulus juga mempunyai sebuah profesi, yaitu sebagai tukang tenda. Menyewakan tenda kepada orang-orang yang sementara ada di dalam perjalanan dan harus menginap. Tetapi oleh karena pemberitaan Injil juga, Paulus harus dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan rumah di Roma. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika dia berada di dalam penjara dan dia menuliskan surat ini kepada Filipi atau jemaat di Filipi, Paulus memberikan sebuah penguatan kepada jemaat bahwa di dalam setiap kondisi, dalam segala keadaan, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Itulah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika dia terpenjara oleh karena Injil, ketika dia sudah tidak bisa mencari nafkah, tetapi Tuhan begitu baik. Apa yang menjadi kebutuhan daripada Paulus disiapkan oleh Tuhan. Dan dalam kisah ini dikatakan bahwa jemaat di Filipi mengirimkan seorang utusan yang bernama Epafroditus, rekan sepelayanan, rekan sekerja dari Paulus, menjenguk dia, melihat keadaan daripada dia di penjara, sekaligus membawa kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh Paulus. Dengan kata lain, bahwa dalam keadaan yang terpenjara, seolah-olah tidak ada lagi penghasilan, tidak ada lagi pendapatan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa diusahakan untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi disinilah Tuhan bekerja. Oleh karena jerih lelah, oleh karena tugas pelayanan yang sudah dilakukan oleh Paulus, menyelamatkan banyak orang, membawa orang kepada Tuhan. Ketika dia ada dalam penjara, Tuhan tidak melupakan orang-orang yang sudah dilayani oleh Paulus dalam pemberitaan Injil. Digerakkan hatinya oleh Tuhan. Dan mereka dengan sukacita, dengan tulus membawakan bantuan kepada Paulus. Sehingga di dalam ayatnya yang kita baca ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pandemi virus corona ini telah membuat kita kehilangan banyak hal. Kehilangan pekerjaan, usaha. Dan dalam keadaan seperti demikian, kita tentu bertanya dari mana? Apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan yang saya butuhkan dalam hidup? Bapak Ibu, ingat. Ketika kita setia kepada Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ketika kita mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah Ebenezer. Dia mau menyertai kita. Bahkan dia pasti akan mencukupkan kebutuhan kita. Dengan cara apa? Cara Tuhan tidak terselami. Cara Tuhan tidak terbatas dengan akal sehat kita.
Tuhan punya cara yang tidak bisa kita perhitungkan untuk mendatangkan berkat bagi kita. Buktinya sampai hari ini, di tengah pandemi yang hampir 2 tahun menuju 2 tahun ini, Bapak Ibu Saudara masih terpelihara bukan? Kita masih tercukupkan kebutuhan hidup kita bukan? Itu membuktikan bahwa Tuhan peduli kepada kita. Dan Dia selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Tujuannya apa? Di dalam ayatnya yang ke-20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Supaya kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Supaya kita tidak pernah berhenti untuk memuliakan Tuhan. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kita. Mari, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Kesulitan bisa datang silih berganti. Tetapi jangan lepaskan Tuhan dari hidup kita. Cari Dia, maka Dia akan mencukupkan kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan sudah kami dengar. Sudah kami terima. Menguatkan dan meneguhkan kami. Ketika kami kehilangan segala-galanya oleh karena pandemi virus corona ini. Dan kami tidak tahu bagaimana kami harus memperjuangkan hidup kami. Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kami. Paulus dicukupkan kebutuhannya walaupun dia ada di dalam penjara. Karena dia sudah melayani Tuhan. Tuhan mendatangi dia dan mencukupi kebutuhannya. Tuhan, kami percaya cara Tuhan tidak terselami. Cara Tuhan tidak terbatas. Tuhan, ketika kami berdoa dan berharap kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Engkau ada untuk mencukupkannya bagi kami. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih dan memuliakan Tuhan di sepanjang hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.